Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saya terus berdoa, semoga kita semuanya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Karena itulah yang penting di dalam hidup ini. Memiliki banyak uang tidak penting. Memiliki pendidikan yang tinggi tidak penting. Yang penting adalah kasih karunia Tuhan. Karena pendidikan yang tinggi tidak bisa menjadi bekal untuk kehidupan kekal. Memiliki banyak uang tidak bisa dibawa, tidak bisa dipakai jadi alat untuk ketemu Tuhan. Kalau ketemu pejabat bisa. Kalau ketemu manusia, sesama manusia bisa pakai uang. Tapi kalau ketemu Tuhan, tidak bisa menggunakan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Ya, oleh sebab itu, makanya saya katakan bahwa kasih karunia Tuhan itu jauh lebih penting. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu jauh lebih penting daripada semua ilmu pengetahuan yang kita miliki, daripada semua jabatan yang kita miliki. Bahkan setinggi apapun jabatan kita, mungkin kita menjadi raja di atas segala raja, itu tidak penting. Karena yang penting adalah kita mengalami kasih Tuhan. Kalau kita mengalami kasih Tuhan, sudah pasti hidup kita akan sukses. Kalau kita memiliki kasih karunia Tuhan, sudah pasti kita akan selamat. Bukan hanya selamat di dunia, tapi selamat sampai di surga. Selamat sampai di kekekalan. Karena mungkin di dunia kita bisa disertai dengan ajudan, kita bisa disertai dengan pengawal, tapi tidak kalau kita bertemu dengan Tuhan. Karena itu sifatnya pribadi. Oleh sebab itu, teman-teman, saya terus berdoa supaya kita semua bisa mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan. Dan pada malam hari ini kita kembali akan menerima kasih karunia Tuhan lewat kesaksian. Bagaimana seseorang diubahkan hidupnya. Dari orang yang antikris, orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi beliau dilawat Tuhan. Dan sekarang beliau menjadi orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Ya, bahkan kehidupan latar belakang iman daripada narasumber pada malam hari ini bukan orang biasa, tapi beliau adalah seorang ustadz. Ya, nah ini adalah sesuatu yang luar biasa, kasih karunia Tuhan bisa terjadi di dalam kehidupannya. Bagaimana kehidupannya bisa mengenal Tuhan Yesus? Nah, ini yang akan diceritakan kepada kita, ini akan dibagikan kepada kita, dan kiranya tayangan ini bisa menolong, bisa membantu, kiranya tayangan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, teman-teman, saya tidak berpanjang kata lagi karena narasumber sudah ada di tengah-tengah kita. Kita sapa, kita sambut narasumber kita, Bapak Iskandar. Ya, shalom Pak Iskandar. Shalom Pak. Ya, apa kabar Pak? Baik Pak, baik Pak. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Pak Iskandar sudah hadir di tengah-tengah link ini, dan kesaksian Bapak akan sangat menolong bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan itu pun juga yang terjadi dengan kehidupan Bapak dulu, bagaimana Bapak tidak mengenal Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus. Bahkan mungkin Bapak adalah orang yang sangat membenci Tuhan. Tetapi inilah kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan
seorang Iskandar dan ini akan dibagikan kepada kita semua. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Iskandar. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bapak. Halo, puji Tuhan, haleluya. Nama saya Iskandar Syah, Pak. Saya latar belakang saya dari Muslim dan saya berkeluarga itu, saya dari keluarga itu semua yang ada itu 10 dari kami dari latar belakang Muslim yang sangat fanatik tentang Kristen ya. Jadi memang antikris Pak kita ini. Gitu. Jadi awal saya dari mulai sekolah sampai saya pernah pesantren. Dari mengenal agama dari keturunan dari orang tua dan apa namanya sampai saya mengenal yang namanya organisasi Islam. Saya pernah berada di dalamnya sampai saya ada dalam strukturalnya itu sebagai komite penegak syariah di dalam ormas itu. Dan itu pun antikris, Pak. Jadi saya berada dalam organisasi lumayan lama gitu kan. Dan saya juga pernah ikut belajar agama di latar belakang saya dulu. Itu saya pernah belajar di Huruj, Pak, di jemaah, satu jemaah itu kalau ini golongan ya mungkin ya. Itu kita belajar perkara agama. Gitu. Jadi kalau dulu kan jadi kita berpikirnya agama ini yang akan selamatkan. Jadi hanya Islam saja yang akan menginjak surganya Tuhan itu. Padahal setelah saya dibukakan Tuhan, setelah saya kenal Kristus ini, ternyata Tuhan tidak turunkan agama ke dunia ini. Tuhan hanya turunkan firman. Gitu. Jadi saya merasa diri saya pintar dulu itu, merasa diri saya sudah saleh, sudah benar, saya sudah belajar agama, sudah bagus gitu. Ternyata kata Tuhan itu lain gitu. Ternyata saya ini memang tidak ada apa-apanya. Setelah saya menggali dan mengkaji daripada Injil, apa yang firman katakan, apa yang Tuhan katakan dalam kitab itu, ternyata saya ini salah dulu itu Pak. Artiannya, dan saya bukan berarti saya menjelekan dulu latar belakang saya. Ini karena mungkin kebodohan saya Pak. Karena saya tidak mau menggali yang lebih dalam. Karena hanya sebatas membaca dan mengamalkan saja, tapi tidak menggali daripada kitab yang saya pelajari dulu. Itulah. Jadi saya di dalam Huruj juga sekian lama. Bagaimana pembelajaran di Huruj itu, ya kan? Jadi intinya di dalam Huruj ini memang sebetulnya dalam pembelajaran untuk bagaimana kita yakin dan mengenal Tuhan yang benar ini memang betul Pak pembelajarannya. Dari mulai bagaimana kita belajar untuk yakin kepada Sang Pencipta, bukan yang diciptakannya, tapi kepada Sang Pencipta. Dan bagaimana kita yakin kepada Tuhan saja, bukan kepada makhluk gitu. Jadi saya belajar itu juga dulu. Tapi ada memang mungkin maksud dan tujuannya itu memang bagus. Gitu. Makanya saya pelajari waktu di jemaah itu selama 9 tahun saya dalam belajar Huruj. Saya sering keluar meninggalkan anak istri. Jadi saya memang waktu itu diberikan dalil kalau kita keluar di jalan Allah ini itu perintah. Jadi segala macam kewajiban itu ada tingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu perintah.
ketika kita ikut perintah daripada Tuhan kita, maka segala kewajiban apapun, maka Tuhan akan selesaikan semuanya. Jadi itu pun saya sempat pelajari, sampai amalan-amalan apapun yang memang dulu yang saya tidak tahu, saya pelajari juga di sana, waktu di latar belakang. Dan saya berorganisasi juga, berorganisasi dalam organisasi Islam, gitu. Dan memang antikris gitu. Dan saya benci sekali yang namanya melihat salib, melihat ada orang yang disalibkan itu, ya gambar Yesus itu ya. Saya memang benci sekali. Saya sering melecehkan Yesus dulu. Dan saya juga dulu waktu merasa diri saya benar dan merasa Islam ini, saya berada dalam Islam ini, hanya Islam saja yang akan masuk surga. Dan saya merasa diri saya sudah benar. Pokoknya di mata Tuhan ini sudah segalanya benar. Jadi ketika kita membela agamanya kita, maka kita dijamin akan masuk surganya. Sampai saya sempat untuk membakar satu gereja ya di daerah Sukabumi sana dulu, Pak. Dan mungkin ya saya sampai sempat kemarin-kemarin itu setelah saya memang sudah mengenal Kristus, saya juga dipertemukan kembali dengan pendetanya dulu. Jadi singkat cerita, setelah saya mengenal pembelajaran di latar belakang saya yang memang benar fanatik, saya anti Kristus, gitu. Sampai saya pun berdakwah. Artian berdakwah ini kan mengajak, Pak. Jadi intinya di dalam jemaah ini, di situ ada dalil ada dalil dan hadis yang disampaikan itu. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti dia cinta kepadaku, kata Rasulullah saya dulu, Nabi Muhammad itu. Barang siapa cinta kepadaku, berarti dia ke surga bersamaku. Gitu. Jadi kita, waktu pembelajaran di Huruf dulu, waktu saya belajar, saya selalu cinta sunnah. Yang saya utamakan itu sunnah. Bagaimana saya cinta tentang sunnah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad itu dulu. Saya tidak lepas dari peci, saya berjanggut, saya memelihara janggut yang memang itu sunnah katanya. Berpakaian kurta, berpakaian gamis, sampai saya pokoknya tidak lepas sunnah. Dan itu saya benar-benar cinta sunnah. Dan pembelajaran, pengamalan apa yang diajarkan agama dulu, latar belakang saya dulu, itu saya kerjakan. Dari mulai baca Al-Quran dengan baik, gitu kan. Terus kita mengamalkan sholat nafil yang di rumah tidak pernah dikerjakan, tapi dalam huruf ini pembelajaran semua dikerjakan. Sampai orang lain pun menganggap saya ini seorang ustadz, walaupun memang saya belum pernah ke Mekah. Tapi saya bergaul dengan orang-orang yang memang mungkin ahli kitab, Pak ya. Kalau sekarang saya gitu, saya pikir. Mereka yang mungkin yang merasa pintar tentang Al-Quran, tentang bagaimana agama Islam yang akan selamatkan gitu. Akhirnya saya selama 9 tahun saya pembelajaran tentang itu. Dan ilmu itu saya bagikan kepada keluarga saya, kepada istri dan anak-anak saya. Ketika saya mendapatkan sesuatu dari pembelajaran waktu saya dulu itu di Huruf itu, saya bagikan tentang istri, bagaimana istri ini bisa menjaga aurat dengan sempurna, tidak membuka auratnya sembarangan. Jadi ketika istri membuka auratnya ataupun anak wanita yang membuka auratnya, maka seorang suami ataupun seorang ayah ini akan menjadi tuntutan daripada mereka itu. Gitu. Dan itu Pak, jadi sampai sempat istri saya pun memakai cadar seperti ninja. Gitu. Jadi karena kita saking cinta sunnah dan kami memang takut akan hal-hal yang diperintahkan oleh agama itu. Singkat cerita, saya ini dipilih Tuhan itu setelah saya keluar dari penjara itu selama 4 tahun, kurang lebih 4 tahun, Pak. Jadi saya sempat
waktu berada di latar belakang sana, tapi toh kenapa? Ketika saya belajar perkara agama selama 9 tahun, pernah saya pesantren waktu sekolah 3 tahun, dan saya seringlah hatam Quran, dan saya pernah berada di dalam organisasi Islam. Tapi toh kenapa saya sampai bisa terjerat di dalam dosa yang memang membuat diri saya ini masuk penjara dan akhirnya merugikan untuk saya, istri dan anak-anak saya. Kenapa jadi seperti itu gitu kan? Padahal kalau saya pikir dengan dicerna oleh saya ini, saya dalam agama, pembelajaran agama dan dalam organisasi itu, saya merasa sudah benar. Artinya Tuhan saya dulu itu tolong saya. Tapi kenapa saya sampai masuk penjara? Dikarenakan saya memang waktu itu terpancing oleh mulutnya orang tersebut, sampai saya sempat mau gorok dia dengan sangkur. Sampailah saya sempat masuk penjara, sampai kena vonis saya 2 tahun 3 bulan waktu itu. Tahun 2015 waktu itu. Nah, saya pertanyakan terus ketika saya di dalam LP, di dalam lapas itu, saya pertanyakan dalam hati saya, tapi saya masih aktivitas saya dalam muslim itu masih, saya tidak tinggalkan yang 5 waktu. Saya tidak tinggalkan sholat nafil, sholat tahajud malam, sholat duha, sholat hajat, ataupun baca Quran. Itu saya tidak tinggalkan. Karena hati saya memang kepada Tuhan. Gitu. Jadi saya sempat bertanya kepada Tuhan, ada apa dalam diri saya ini? Kenapa Tuhan hukum saya? Kenapa Tuhan ini hukum saya, masukkan ke dalam penjara? Dan kenapa Tuhan bisa menghukum istri dan anak-anak saya pula menjadi korban akibat perilaku saya gitu dulu, Pak. Jadi ternyata agama yang saya pelajari dulu itu, dan apa doa-doa yang saya memang mungkin tidak mengerti maksudnya kemana, tidak langsung kita bicara kepada Tuhan seperti apa. Interaksinya tidak bicara langsung saya dengan Tuhan, tapi dengan bahasa yang lain. Ternyata bahasa yang lain ini mungkin tujuannya kemana. Gitu. Jadi Tuhannya dulu juga sebetulnya dengan Tuhan yang sekarang itu sama saja kalau saya pikir, Pak. Cuman sayanya aja mungkin yang kurang, apa yang memang tidak mengerti tentang apa yang saya bacakan, atau saya minta dengan bahasa-bahasa yang saya sendiri saja tidak mengerti dari bahasa luar sana, gitu, dari bahasa ontak sana. Tapi saya mendengar, Pak, dari lapas itu, ketika ada guru-guru agama yang masuk ke sana untuk pembelajaran setiap minggu sekali itu, saya selalu diberikan support, saya selalu diberikan bimbingan rohani itu, dan dia selalu memberikan, kamu akan menerima hikmah yang paling besar, katanya, dari Tuhan yang mungkin kamu tidak tahu, yang mungkin kamu tidak akan menyangka-nyangka. Itu jadi tuntutan saya, Pak, ketika saya keluar dari LP itu. Nah, singkat cerita, selama 4 tahun saya keluar dari LP, dari lapas itu, saya sudah di luar itu sudah 4 tahun. Saya masih mengejar apa yang pernah saya dengar dari guru agama yang pernah mengajar di lapas. Saya ini akan diberikan Tuhan hikmah yang sangat besar sekali. Tapi saya tidak mengerti hikmah apa yang Tuhan akan kasih kepada diri saya. Selama 4 tahun itu, perjalanan kita itu ternyata tidak mulus, Pak. Jadi saya selalu berpikir jadi bukan ke perkara Tuhan. Jadi saya menuntut, ketika menuntut saya sudah di luar ini, bagaimana caranya saya bisa menyenangkan anak istri, saya ini bisa sukses di dunia ini, saya bisa menunjukkan yang orang lain katakan, orang yang masuk di dalam lapas, di DLP itu sampahnya masyarakat.
Tapi saya selalu membuktikan kepada omongan-omongan mereka itu, termasuk orang-orang terdekat dengan saya, yaitu mertua saya, keluarga saya. Karena mereka menganggap saya ini sampahnya masyarakat. Tapi dalam hati kecil saya akan tunjukkan kepada mereka, kalau sampah ini yang mereka anggap kotor, yang merugikan, sampah ini bisa menjadi barang yang sangat mahal ketika didaur ulang. Jadi saya selalu pegang itu. Dan saya selalu minta kepada Tuhan saya dulu. Ya Tuhan, saya menuntut hikmah apa yang Kau akan berikan kepada saya waktu itu. Selama 4 tahun saya berjalan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga saya dengan anak dan istri. Ternyata keinginan-keinginan itu tidak tercapai. Sampai istri pun menuntut mana perubahan kamu, mana mungkin menuntut tentang kemajuan saya mungkin setelah saya di luar LP itu, setelah bebas dari penjara. Karena kan saya sudah berjanji sama istri saya akan tunjukkan kalau saya bisa bisa menyenangi istri dan anak-anak. Jadi artinya saya bisa merasa bisa lah, artinya mencari dunia untuk mereka. Sampai itu pun saya mungkin diperhatikan oleh kedua mertua saya dan keluarga saya mungkin. Sampai akhirnya selama 4 tahun itu bukti sedikit pun tidak ada untuk saya buktikan kepada mereka. Sampai akhirnya istri saya ini terkena suntikan ataupun omongan dari pihak keluarganya termasuk orang tuanya. Jadi percuma saja katanya, yang kamu tunggu itu ternyata tidak ada perubahan katanya dari dulu. Jadi percuma kalau kamu untuk bersatu kembali. Jadi mungkin mereka itu berniat untuk memisahkan kita. Nah, singkat cerita, saya ini dipisahkan, Pak. Dipisahkan oleh orang tuanya istri saya dipisahkan oleh anak-anak saya. Sampai waktu itu bagaimana caranya kalau istri saya ini memang harus bercerai dengan saya. Karena memang saya tidak bisa membuktikan selama saya sesudah keluar dari penjara selama 4 tahun. Akhirnya dalam belenggu itu, dalam kegalauan saya waktu itu, tahun 2000 sampai 2020 itu, saya belum masih ada kemajuan. Sampai akhirnya 2021, yaitu saya sampai diajak-ajak oleh rekan-rekan saya yang mungkin rekan-rekan teman-teman lama saya, yang saya juga awalnya tidak tahu kalau mereka memang ada bisnis dalam perkara agama ini, Pak. Gitu. Jadi singkat cerita saya diajak sama mereka dalam keadaan saya ini sedang galau dalam rumah tangga. Artinya ini kaca ini sudah remuk, tinggal menunggu pecah gitu, Pak. Sudah remuk. Jadi rumah tangga ini sudah hancur, tinggal menunggu bagaimana pecahan-pecahan kaca itu. Dalam kegalauan, dalam frustasinya saya, dalam belenggu itu, saya bertemu dengan 3 orang rekan saya yang mengajak saya itu untuk satu acara di Cibubur gitu. Saya juga nggak tahu awalnya acara apa. Mungkin mereka sudah tahu. Saya menawarkan, ya Pak, ikut ke sana. Yang penting Bapak dapat sembakonya, penting Bapak dapat amplopnya nanti selesai acara. Saya bilang kemana? Ke Cibubur katanya. Bapak ikut saja. Jangan lihat omongannya, jangan lihat apa yang dikatakannya. Pokoknya Bapak pulang bawa sembako, bawa uang. Awalnya
Saya iya-iya aja. Dan saya waktu itu memang saya lagi, dalam finansial saya mungkin lagi lemah, Pak, lagi lemah. Nah, setelah itu saya sampai lokasi 2 mobil itu dalam perjalanan, kita 2 mobil di sana. Setelah sampai ke lokasi, berkumpul, semua berkumpul, kurang lebih ada 15 orang, Pak, termasuk saya. Nah, di situ ada gembala saya yang sekarang, Pak Hosea itu. Tapi waktu itu saya belum kenal dia dan dia belum kenal dekatlah dengan saya. Dia yang bacakan doa, Pak Wim yang bacakan firman waktu itu. Ketika menundukkan kepala dalam doa dan pembacaan firman itu, dengan spontanitas saya itu menangis. Seolah-olah ada yang mendorong saya untuk menangis. Karena saya dengar ini, firman ini dan doa ini dengan hati saya bukan dengan telinga saya. Naon ieu? Eh, 2% lagi baterai. jadi maaf Pak, tadi ada gangguan karena baterainya agak sedikit mau melemah. Jadi singkat cerita saya diajak-ajak dan setelah saya mendengar firman dan doa yang tersentuh itu, saya menangis dengan spontanitas. Ternyata firman dan doa yang saya dengar ini ternyata benar. Sampai saya bisa mengeluarkan air mata. Dan pada waktu itu Bapak Rohani itu menawarkan, barangkali di sini dalam kumpulan ini ada seseorang yang mau dibaptis, silakan unjuk tangan. Tapi bukan dalam ajak-ajakan ataupun keterpaksaan. Setelah Bapak Rohani menawarkan itu, saya unjuk tangan dengan spontanitas saya, dengan hati saya. Karena saya atas untuk dibaptis. Akhirnya saya meminta untuk dibaptis. Puji Tuhan. Setelah itu, setelah pembaptisan dan didoakan waktu itu, saya merasa ada sesuatu yang beda dalam diri saya. Ada sesuatu seperti dari mulai kepala sampai kaki itu, seperti ada sentuhan yang seperti strum nih Pak ya. Mungkin saya rasakan, saya ingat itu. Dari kepala sampai kaki itu. Ada getaran yang seperti strum listrik, aliran listrik. Setelah saya diangkat itu Pak, dan saya berpakaian kembali, sampai teman-teman saya yang ngajak main-main itu pun, dia tarik saya ke belakang. Malah dia balik nanya dan marah ke saya. Kok kamu jadi serius? Kok kamu jadi sampai dibaptis? Ini kok jadi seperti ini? Wah, dosa saya katanya. Kamu sampai seperti ini. Saya tanya kembali sama dia. Saya bilang, kamu kalau merasa dosa, kenapa kamu tidak dengar firman apa yang tadi dikatakan tadi Bapak Rohani itu? Yang dibacakan Bapak Rohani. Itu firman dan doa-doa itu semua itu dari Tuhan. Jadi saya serius, saya sungguh-sungguh. Saya tidak main-main. Yang kamu ajak main-main, ternyata saya ini sungguh-sungguh ketika saya dengar firman dan saya mendengar doa yang memang menyentuh saya. Puji Tuhan waktu itu, silakan kamu main-main, tapi saya tidak main-main. Saya ingin mengenal Tuhan yang hidup. Dan saya ingin mengenal Tuhan yang mengasihi saya. Dulu saya mengenal Tuhan yang memang Tuhan saya tidak hidup dan tidak mengasihi saya. Tapi sekarang saya ditawarkan, saya dipilih Tuhan, saya ingin dengan Tuhan yang memilih saya. Akhirnya mereka berpikir kalau saya ini sudah murtad. Gitu. Jadi mungkin tuntutan mereka berdosa karena sudah memurtadkan saya. Tapi saya pribadi dengan hati saya
Ya Tuhan, pilih saya, luruskan hati saya nih ya Tuhan, tunjukkan saya jalan yang benar, tuntun saya ke jalan-Mu Tuhan. Jadi saya selalu itu. Ketika pulang dari sana, saya bukannya dari sana langsung selesai masalah saya, tidak Pak. Ternyata mungkin saya diuji lagi oleh Tuhan ini, bagaimana ketika kamu dipilih mungkin oleh Tuhan, dikenalkan Tuhan Yesus, apa kamu kuat dengan ujian yang Dia berikan kepada saya? Dan akhirnya saya menerima ujian yang memang menurut saya itu mungkin berat Pak, karena sampai saya memang benar-benar dipisahkan sekali, yang tadinya retak jadi waktu itu hancur, sampai saya dipisahkan selama 2 bulan oleh istri dan anak-anak saya. Sampai saya sempat tidur, waktu itu kan saya tempat tinggal itu di mertua Pak. Di mertua itu bisa terima anaknya dan cucunya, tapi saya tidak diterima. Sampai saya mau bertemu saya susah. Sering dan tidur itu di emper-emperan toko orang lain. Sambil menahan perut lapar, sambil badan meriang, panas, batuk. Mungkin ujian buat saya, tapi tidak jauh dari itu, selalu berdoa kepada Tuhan. Saya bilang ini, Pak Iskandar, iya Pak. suaranya agak kecil Pak, bisa di ini? Suaranya agak dekat sedikit. Pak, bisa agak dekat sedikit. Iya Pak, kedengar nggak Pak? Iya. Iya. Oke, dilanjutkan Pak. Ya, setelah saya diuji lagi sama Tuhan ini, ketika saya dipilih oleh Tuhan, Tuhan kasih, Tuhan berikan ujian kepada saya yang menurut manusiawinya itu kalau untuk saya berat sekali, karena yang tadinya niat bagaimana ini caranya saya untuk menyatukan kembali dengan istri dan anak-anak saya gitu. Karena saya waktu itu tidak ada kekuatan dari finansial, jadi saya selalu minta kepada Tuhan, ya Tuhan, kalau memang saya dipilih, kalau saya memang dipilih oleh Engkau untuk menjadi hamba-Mu Tuhan, berikan yang terbaik untuk hamba Tuhan. Tunjukkan hamba jalan yang lurus, dan kembalikan keluarga saya, kembalikan istri dan anak-anak saya. Akhirnya dengan lambat laun, sering setiap harinya itu menafkahi. Dia kerja, saya temui di tempat kerja sampai saya jemput. Sampai seringkali di belakang orang tuanya saya pernah ketemuan gitu, sampai ngobrol, sampai menangis. Ingin saya kembali, dia itu kembali lagi kepada saya. Jangan mendengarkan orang tua. Keinginan saya seperti itu, Pak. Tapi saya belum bisa menunjukkan kepada istri saya waktu itu. Perasaan memang hancur sekali ketika itu, karena saya memang dipisahkan dengan istri dan anak-anak saya yang memang sudah, saya berumah tangga 21 tahun waktu itu. Ya saya selalu teringat dengan anak-anak, sampai saya sering jatuh sakit di luar sana. Tapi ketika saya memang sudah dikenalkan Tuhan Yesus, itu hal-hal yang buruk memang sudah saya buang, Pak. Ketika setelah mendengar firman dan setelah saya dibaptis itu, hal-hal dan pikiran buruk itu memang saya sudah buang. Karena saya ingin belajar setia kepada Tuhan, dan saya yakin Tuhan ketika kita setia, kita mengakui kita dosa-dosa kita ini, maka Tuhan akan ampuni kita dan akan selesaikan urusan-urusan kita. Saya yakin itu. Saya selalu yakin Tuhan akan tolong saya. Tuhan akan persatukan kembali keluarga saya, rumah tangga saya. Saya selalu yakin itu. Setiap hari saya temui istri saya dalam keadaan hujan, dan saya ingin menunjukkan kalau saya ini pun bisa untuk menafkahi
walaupun tidak seberapa nilainya. Sampai hujan-hujanan saya mengantarkan uang 50.000. Dengan 2 hari saya tidak masuk atau perut saya tidak dimasuki makanan apa-apa, karena memang hasilnya itu hanya 50.000. Tapi saya ini akan kasihkan kepada istri dan anak saya. Bagaimana saya bisa menunjukkan saya ini bisa untuk memberi mereka, walaupun memang hasilnya tidak seberapa, nilainya kecil. Tapi saya syukuri itu Pak, karena saya memang sudah ada dalam Tuhan. Saya syukuri itu, saya bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun badan saya basah kuyup, saya sakit kedinginan, sampai saya tidur di emper-emperan itu selama kurang lebih saya 2 bulan seperti itu. Karena waktu itu memang saya waktu itu ngontrak sendiri, dikarenakan saya tidak ada kerjaan, tidak ada penghasilan tetap, jadi barang-barang di kontrakan itu saya tinggalkan juga Pak. Ya, jadi barang-barang yang saya ngontrak itu saya tidak, karena saya malu sama yang punya kontrakan, karena tidak kebayar kontrakan selama 2 bulan atau ya, karena saya malu. Akhirnya saya tinggalkan, dan saya sampai sempat tidur di depan-depan toko orang lain di pinggir jalan itu. Tapi saya tidak menyerah ketika saya yakin kepada Tuhan. Tuhan, saya selalu minta kepada Tuhan, walaupun dalam keadaan seperti apapun, Tuhan pasti dengar saya. Kalau Tuhan memang pilih saya, tunjukkan Tuhan. Tuhan yang hidup itu seperti apa untuk saya. Kalaupun misalnya Kau memilih saya, buktikan Tuhan, persatukan kembali saya dengan anak istri saya. Itu tidak berhubung lama Pak. Waktu saya selalu minta itu, ada jarak 15 hari itu, saya diberi jalan oleh Tuhan untuk saya mendapatkan, kan istri saya menuntutnya gini, sebetulnya hati kecil istri saya itu, dia ingin kembali dengan saya, kalau saya memang bisa menempatkan dia, minimal dia ke lubang-lubang yang kecil pun katanya, ke tempat-tempat seperti gua apa bagaimana di kolong jembatan, dia siap gitu. Asal saya memang bisa bawa dia seperti itu. Tapi karena saya tidak bisa seperti itu. Karena niatkan saya bilang saya tidak bisa membawa kamu dalam kesengsaraan seperti itu. Saya merasa dosa. Saya bawa kamu dalam keadaan misalnya di kolong jembatan dengan anak-anak saya. Seolah-olah saya akan merasa dosa. Tapi saya akan tunjukkan, saya akan minta kepada Tuhan. Saya waktu itu masih saya rahasiakan kalau saya sudah dibaptis dan saya sudah percaya kepada Tuhan gitu, pada Yesus. Saya masih rahasiakan gitu Pak. Karena saya belum bisa bersatu dengan istri saya. Tapi saya niatkan Tuhan persatukan saya akan kabarkan berita besar ini untuk istri dan anak-anak saya Tuhan. Saya niatnya itu Pak. Puji Tuhan waktu itu tidak serang lama, 15 hari, saya dipertemukan oleh teman saya itu, dan dia menawarkan pekerjaan. Dan kebetulan bosnya yang punya CP itu teman dekat saya juga. Yang sekian lama saya tidak ketemu, akhirnya saya dipertemukan. Nah akhirnya puji Tuhan dengan senang hati, dengan waduh saya ini senang sekali lah hati kecil saya, karena saya memang ada kerjaan, walaupun kerjaannya ya tidak mengenakan lah ceritanya. Artiannya yang penting halal kalau menurut saya. Walaupun kerja bagaimana saya akan lakukan gitu Pak. Akhirnya singkat cerita, saya belum 1 bulan Pak. 1 hari saya bekerja di CP itu saya bekerja di billboard dulu Pak ya, pemasangan billboard publikasi. Saya bicara dengan teman saya, dengan rekan kerja saya, Pak Asep yang di Cimenteng itu, di Cimenteng daerah Cibadak Sukabumi Pak, yang arah ke pelabuhan. Saya bicara Pak Asep, saya bilang, di Pak Asep rumah di mana gitu. Oh saya di Cimenteng, kenapa? Kira-kira di sana ada rumah yang mau dikontrakan tidak Pak? Gitu. Oh ada Pak, buat siapa? Buat saya bilang. Tapi saya tidak ada uang Pak untuk kontraknya. Tapi saya mau bicara sama yang punya rumahnya, saya minta waktu untuk 1 bulan, nanti kerja saya ada hasil, ada gaji, saya akan bayar. Oh sebentar Pak, saya hubungin. Ternyata Tuhan Pak. Ternyata Tuhan ini memang mempermudah hambanya ketika hambanya memang tulus gitu, dan menerima Tuhan gitu.
Jadi saya tidak sadarkan diri kalau memang ini rencana Tuhan. Yang jelas Tuhan sudah berikan hadiah saja, pikir saya seperti itu. Akhirnya kata yang punya rumah itu, oh silakan saja diisi, ke masalah pembayaran nanti gampang katanya. Yang penting rumah itu diisi. Jadi akhirnya saya puji Tuhan dengan semangat. Tapi Pak Asep, saya bilang, saya juga bingung ini. Saya kan kerja baru 1 hari, belum dapatkan gaji. Apalagi kaspon saya belum bisa. Dan saya juga masih bingung bagaimana saya membawa pindah anak istri saya sedang saya tidak punya uang sama sekali. Ya udah Pak, saya ada uang 50.000 katanya. Kalau Bapak mau silahkan untuk misalnya kapan mau pindahnya. Akhirnya dengan senang hati saya kabarkan berita ini kepada istri saya. Dan istri saya pun dia merasa senang Pak. Saya tahu hati istri saya karena saya berumah tangga sama dia itu bukan sebentar. Jadi saya tahu istri saya. Dan istri saya tahu saya gitu. Karena mungkin sifat istri saya seperti itu karena memang dia sering kena masuk suntikan dari pihak keluarganya gitu. Dan akhirnya kita mendadak Pak. 1 hari saya mendapat kerjaan itu, saya jam 6 sorenya itu, pas maghrib itu, kita langsung kabarkan ke istri, kalau kamu memang mau ikut dengan saya, ayo beres-beres barangnya, walaupun barang memang tidak seberapa, saya bilang. Saya sudah mendapatkan rumah dan siap untuk pindah ke rumah itu. Akhirnya, mungkin antara percaya dan tidak, istri saya pun siap gitu. Akhirnya, kita pindah. Sampai mertua saya menanyakan, ini apa-apaan katanya. Iya Bu, saya bilang maaf, saya bilang. Kalau istri dan anak-anak sendiri kan tanggung jawab saya. Sampai mati pun tanggung jawab saya bilang. Jadi saya mau bawa kembali anak ibu dan anak-anak saya. Saya akan tunjukkan kepada ibu kalau saya pun bisa berumah tangga ataupun menjadi kepala keluarga di dalam keluarga saya dan tidak bergantung kepada ibu lagi. Mungkin saya terlalu lama untuk. Pak Iskandar. Ya Pak. Suaranya bisa lebih besar Pak. Iya Pak. Ya, agak maju dikit Pak. Iya Pak. Ya mungkin pikir mertua saya mungkin ya karena saya terlalu lama mungkin ya Pak ya. Jadi terlalu lama saya tinggal bersama mertua, jadi tidak ada perkembangan mungkin pikir mereka. Tapi Tuhan kasih cara, Tuhan kasih jalan kepada saya. Puji Tuhan. Gitu. Akhirnya dengan keberanian saya untuk membawa istri dan anak-anak saya dengan cara Tuhan, akhirnya saya bawa anak istri saya itu ke kontrakan yang dekat rekan saya itu. Puji Tuhan Pak. Dari situ saya masih belum kabarkan tentang Injil, tentang saya sudah dibaptis. Saya masih belum kabarkan. Tapi Tuhan sentuh Bapak Gembala saya, Pak Hosea itu, mungkin Tuhan sentuh dia. Waktu itu saya tidak punya sekali nomor dia dan dia juga tidak tahu nomor saya. Tapi dia bisa ngasihkan amanat kepada teman saya yang ajak main-main itu waktu ke Cibubur. Katanya Pak Hosea selalu menanyakan saya dan minta nomornya. Akhirnya saya ketemu dengan teman saya itu dan saya pun minta nomornya Pak Hosea. Nah, selang 1 bulan saya di sana, di kontrakan itu, saya memang tidak bawa barang apa-apa Pak yang mungkin yang spesial untuk tidur ataupun untuk masak. Itu saya juga pakai kayu bakar waktu itu. Walaupun di perumahan itu kontrakan yang 500.000, tapi saya pakai kayu bakar karena memang saya tidak bawa barang apa-apa. Karena barang-barang saya itu ada di kontrakan waktu saya kontrak yang nggak kebayar itu. Paling saya bawa untuk tidur dan pakaian-pakaian saja. Nah ketika itu saya diberi nomor itu karena Pak Hosea katanya selalu mencari saya. Saya bilang ada apa? Akhirnya saya kontak Pak. Salam Pak Hosea, saya bilang. Saya Pak Iskandar Pak. Oh iya Pak, Bapak di mana sekarang? Kenapa dia langsung bilang seperti itu? Dia juga mungkin merasa senang bagaimana? Saya juga kurang tahu.
Mungkin kaget apa bagaimana. Oh iya Pak, kebetulan ini nomor Bapak saya dikasih oleh teman saya. Oh iya, katanya saya sudah lama 1 tahun saya katanya. Hampir 1 tahun saya mencari Pak Iskandar katanya. 1 tahun. Udah hampir 1 bulan katanya saya mencari Pak Iskandar. Oh iya Pak, saya kebetulan baru pindah, saya bilang saya di Cimenteng gitu. Wah itu di Cimenteng dekat rumah saya Pak, saya kan di Cikembang. Bapak di blok apa? Nah, pada hari itu pun dia langsung merapat ke rumah saya Pak, ke kontrakan itu. Gitu. Nah, di situ mulai dia mungkin saya juga tidak tahu kalau Pak Hosea ini orang pelayanan, orang misi, saya tidak tahu sama sekali Pak. Yang jelas Pak Hosea ini yang saya tahu itu dia orang Kristen ya. Tapi saya tidak tahu kalau dia orang pelayanan gitu. Dan dia datang ke rumah saya, awalnya dia tidak bicara firman gitu. Awalnya dia perhatikan tentang istri, anak-anak saya dan keberadaan di rumah itu gitu. Dan dia belikan ini, belikan itu, belikan ini, belikan itu. Saya juga agak bingung ini kok seperti ini kebaikan Pak Hosea ini kepada saya ada apa gitu. Nah, akhirnya singkat cerita waktu saya akhirnya Pak Hosea ini sering ke tempat saya dan saya sempat bertanya kepada Pak Hosea, Pak, ini maksudnya bagaimana sampai kok Bapak membelikan keperluan-keperluan rumah tangga saya? Sebetulnya saya malu. Kalau saya kan inginnya saya mengeluarkan keringat dulu, baru saya mendapatkan hasil itu dengan jerih payah. Tapi kok kenapa katanya Bapak? Kata Bapak Gembala saya itu, Bapak jangan salah persepsi katanya. Ini saya berikan ini, belikan itu karena memang saya disentuh Tuhan. Ada berkat buat Bapak dari Tuhan lewat saya. Jadi saya tidak bisa menahan karena ini memang haknya untuk Pak Iskandar katanya. Nah di situ saya renungkan Pak. Ketika ada filosofi yang dia katakan itu tentang terima kasih ya. Tentang ungkapan terima kasih. Jadi ketika kita menerima, kita tuh harus berkasih. Jadi saya pelajarin itu terus. Ungkapan-ungkapan itu terus. Oh, ketika kita terima dari Tuhan, kita harus berkasih. Maka kita terima lagi dari Tuhan. Itu saya selalu saya terdengar dari saya ya. Itu saya jadikan pelajaran. Lalu dia sering datang, sering perhatikan sampai dia bicara seperti itu dan dia sampai mengundang saya ke rumahnya untuk sharing, Pak. Nah, di situ saya masih belum kabarkan pada istri. Setelah saya sering. Akhirnya, wah, saya pikir ini harus saya kabarkan gitu. Dan sebelum saya kabarkan, nah, Pak Hosea ini datang lagi ke rumah dan bicara tentang firman, tentang Tuhan, tentang Yesus. Lalulah istri saya dan anak-anak saya itu mendengar apa yang dikeluarkan oleh Pak Hosea perkataannya itu. Sampai istri saya itu bertanya, itu siapa? Dan itu siapa? Terus maksudnya mau apa? Kok dia bicaranya Yesus? Kok bicaranya bicara Injil gitu kan? Nah, ya udah saya bilang gini aja, nanti kita buka lah saya bilang. Saya akan jujur sama kamu dan saya akan buka tentang Injil itu. Nah, malam jadi saya mulai buka itu, saya jelaskan saya buka apa yang saya rahasiakan kepada istri saya dan anak-anak saya itu saya buka waktu malam itu pada istri saya tentang saya sudah dibaptis dan saya sudah menjadi Kristen dan saya sudah ikut Tuhan, saya sudah dipilih Tuhan Yesus untuk menjadi hambanya. Jadi saya juga buka dulu Al-Quran juga Pak. Artinya walaupun saya tidak ahli dalam Al-Quran dulu, tapi saya jelaskan gitu. Jadi ketika jawabannya ada di Injil. Setiap saya buka di Al-Quran, yang kita belum pahami, ternyata jawabannya semua ada di Injil. Sampai saya sharing, sampai berapa malam dengan istri itu tentang firman Tuhan yang ada di Injil ini. Saya buka terus, saya baca terus, saya sharingkan dengan istri, sampai saya tidur itu dengan istri sampai jam 5 subuh terus Pak, setiap malam. Karena saking istri ingin mengerti sampai mana.
Dan puji Tuhan, waktu itu istri tidak menolak. Tapi ketika dia mendengar tentang firman, ini bagus ketika Pak Hosea yang apa dikeluarkan Pak Hosea ini, kok ini bagus perkataannya. Ini perkataan Injil ini bagus, sampai dia pun penasaran. Akhirnya ya sudah, saya buka saja apa yang saya rahasiakan. Nah, kita digalilah tentang Injil gitu kan. Akhirnya pemahamannya kita dari Al-Qur'an dulu, dan semua jawabannya ada di Injil ini, Pak. Puji Tuhan, beberapa malam saya tidur jam 5 subuh dengan istri karena kita memang belajar, saya belajar dan istri belajar. Jadi dan menggali terus tentang kebenaran ini. Puji Tuhan, Tuhan selalu tunjukkan itu, Pak. Tuhan selalu tunjukkan ketika apa yang saya baca, apa yang saya kaji, apa saya yang gali di dalam Injil ini, di dalam Kristus ini. Ternyata Tuhan buktikan semua. Jawaban-jawabannya dijawab semua oleh Tuhan, Pak. Puji Tuhan, istri tersentuh, dia menangis, dan dia pun sempat berbicara ke saya dengan anak saya yang perempuan. Yang kedua, mungkin yang laki-laki waktu itu Pak belum ikut dengan kami. Sempat ikut sebentar, tapi dia kembali kepada neneknya, ke abahnya, karena dia tidak mau mungkin hidup dengan orang tuanya yang susah. Memang waktu itu saya tidak menentulah penghasilan saya, karena pekerjaan saya juga tidak tiap hari waktu itu. Seminggu kadang 1 kali. Jadi mungkin cara Tuhan untuk saya mendapatkan istri dan anak-anak saya dulu waktu itu. Padahal pekerjaannya tidak lama, Pak. Dihitung 2 minggu. Kalau saya pikir kembali, saya balik kembali, oh mungkin ini cara Tuhan untuk mengambilnya saja, mengambil istri dan anak-anak saya aja gitu. Dengan cara seperti itu. Akhirnya puji Tuhan saya istri saya disentuh oleh Tuhan tanpa paksaan, karena dia mengkaji, dia sharing dengan saya. Akhirnya saya ajak dia ke rumah Pak Hosea. Saya kenalkan dia dengan istrinya Pak Hosea, dan kita sharing di rumah Pak Hosea. Dan sebaliknya, Pak Hosea dengan istrinya ke rumah kami dan sharing kembali. Sampai kita dikuatkan oleh Pak Hosea dengan istrinya. Kita dikuatkan dan istri saya pun semakin mengerti siapa itu Tuhan Yesus, apa itu Kristus, apa itu terang. Jadi bagaimana kita waktu dulu gelap itu, ketika ada yang menerangi itu, saya sangat senang sekali, puji Tuhan. Istri saya pun seperti itu. Karena dulu mungkin di latar belakang dulu, istri saya pun merasa tertekan dengan aturan-aturan yang di sana dulu. Dia tidak boleh berkomunikasi dengan lain muhrim, artinya dengan laki-laki lain selain suaminya, dan dia tidak bisa artinya harus menutup aurat dengan sempurna terus. Jadi banyak kekangan yang dilarang tuh banyak sekali kepada seorang wanita itu. Makanya dia merasa, oh setelah mendengar firman Tuhan yang dari Injil ini, ternyata Injil ini tidak mempersulit, Tuhan ini tidak mempersulit dan tidak menekan. Dia hanya menyampaikan firman-Nya, dan dia hanya ingin dipercaya dan melakukan. Ternyata tidak ada tekanan dari Tuhan itu. Itulah dia yang membuat dia sangat terbuka hatinya untuk bagaimana dia mengenal Tuhan Yesus. Puji Tuhan, dengan tanpa paksaan apapun, Tuhan mungkin sentuh dia, Tuhan pilih istri saya juga. Dia nyatakan dia ingin dibaptis dengan anak saya yang perempuan. Puji Tuhan, saya waktu itu menangis dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau telah pilih istri dan anak-anak saya. Kau telah sentuh Tuhan, tanpa susah payah saya bagaimana untuk kabarkan ini. Ternyata sudah ada rencana Engkau Tuhan. Maka saya bicara dengan Pak Hosea, saya bilang, istri dan anak saya yang perempuan ini, dia berniat untuk dibaptis tanpa saya ajak, tanpa saya dipaksa oleh saya. Puji Tuhan Pak, katanya. Nanti kita rencanakan pembaptisan itu nanti di mana lokasi. Saya kan kendala, saya kan pekerjaan gitu Pak.
Jadi saya masih manusiawi. Saya berpikir saya ini masih manusiawi. Saya belum apa namanya, ya wajar ya kalau berpikir manusiawi itu. Saya masih mengandalkan manusia, saya masih mengandalkan pekerjaan gitu. Padahal saya dulu itu belajar waktu saya di latar belakang dulu. Padahal saya pernah belajar bagaimana kalau kita ini tidak berharap kepada makhluk dan bagaimana kita ini harus berharap kepada Tuhan saja, tidak berharap kepada makhluk. Tapi karena doktrinan yang dulu begitu lama, mungkin saya masih nempel ya, karena doktrinan yang sangat lama. Tapi puji Tuhan dengan tidak lama saya dikenalkan Tuhan, akhirnya kembali saya kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya mohon ampun, saya memohon ampunanmu Tuhan, karena saya tidak bisa mengandalkan manusia, karena terkutuklah apabila kita mengandalkan manusia. Jadi saya di situ belajar terus bagaimana saya ini berharap dan mengandalkan Tuhan. Saya selalu lontarkan itu kepada anak istri saya. Minta kita kepada sumbernya, bukan kepada tangannya, tapi kepada sumbernya. Saya selalu lontarkan itu. Saya selalu sharing itu setiap hari dengan anak dan istri saya. Untuk bagaimana saya masih bisa bertahan untuk beberapa bulan, Pak, sampai kontrakan pindah-pindah gitu, Pak. Karena memang kendalanya banyak gitu. Sampai saya pun kontrakan itu dibayarkan oleh Bapak Hosea gitu. Kontrakan rumah, berasnya dan segala macamnya. Mungkin karena saya tahu dari Pak Hosea kalau memang ini berkat Pak Iskandar dari Tuhan lewat saya katanya. Akhirnya saya paham tentang itu. Jadi Tuhan bisa sentuh siapapun yang Dia kehendaki perkara berkat itu. Saya yakin dari Tuhan, Pak. Puji Tuhan, saya syukuri itu dan selalu saya syukuri dan selalu saya minta kepada Tuhan, ya Tuhan, saya dengan keluarga mau ikut dengan Engkau Tuhan. Arahkan saya, tunjukkan saya. Akhirnya Tuhan kasih jalan, kasih pilihan Pak, lewat Pak Hosea itu. Waktu itu memang saya lagi bingung juga. Ini Pak Hosea saya bilang, ini bagaimana ya? Gitu kan. Saya kan dari kerjaan nih cuman iming-iming saja waktu itu, mungkin cara Tuhan Pak ya. Jadi kerjaan sudah tidak ada lagi karena kan ada kendala di CV-nya. Akhirnya saya bicara kepada Pak Hosea, pada gembala saya, gimana caranya gitu kan. Saya tidak mau mengandalkan terus Bapak Gembala saya, Pak. Dan saya ingin harus jadi payah saya sendiri. Dan saya ingin mengalami Tuhan sendiri kepada saya. Dan akhirnya saya diberikan pilihan oleh Pak Hosea itu, Pak, di sini juga ada Pak rumah katanya. Itu rumah di sana, Bapak mau isi, nanti Bapak tidak perlu pikirkan tentang biaya kontrak ataupun beras yang nanti buat 1 bulan sekali. Saya punya rekan di sana dan kebetulan mentor saya juga dia punya rumah singgah di sana. Akhirnya saya diberikan 2 pilihan dan saya meminta kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya niatkan, saya ingin ikut dengan Engkau Tuhan, tunjukkan saya harus kemana. Akhirnya karena saya ingin selalu ikut Tuhan, saya ingin belajar fokus, ingin tersuasana. Pembelajaran saya tentang selalu ingin setia dengan Tuhan. Sampai Pak Hosea ini menanyakan, Pak, jadi bagaimana keputusannya? Oh ya sudah, kalau begitu nanti saya arahkan ke sana. Dan kebetulan sebelumnya, jadi istri sama anak Bapak bisa dibaptis di sana. Kebetulan yang punya rumah singgah itu kan mentornya Bapak Gembala saya, Pak. Jadi akhirnya dengan niat saya untuk dekat dengan Tuhan, ingin belajar fokus tentang firman, tentang Tuhan, dan ingin setia selalu kepada Tuhan. Saya alami bagaimana yang tadinya dulu saya tidak mengenal yang namanya sukacita damai sejahtera. Ketika saya berada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Saya merasakan mujizat-mujizat yang saya tidak mengerti gitu. Akhirnya beberapa kali saya diberikan mujizat dari Tuhan ini.
ternyata tanpa bekerja, Tuhan selalu berikan berkat untuk saya dan keluarga saya. Setelah istri saya dibaptis dan anak-anak, saya pindah ke sana, jam 12 malam saya pindah, akhirnya kita menempatkan rumah di sana, rumah singgah. Puji Tuhan, saya ikut Tuhan. Tuhan, saya percayakan kepadamu Tuhan, saya pasrahkan hidup dan mati kepadamu Tuhan. Nah, di situ mulai ada pemeliharaan yang kami rasakan, Pak. Ada pembuktian-pembuktian yang kami rasakan Tuhan kepada kami. Jadi ketika posisi dan kondisi saya tidak bekerja, tidak mencari nafkah, tapi selalu saya lontarkan perkara firman, saya bicarakan perkara kebenaran, ke perkara Tuhan. Saya selalu bicara itu dengan istri dan keluarga saya, dengan anak saya. Ternyata Tuhan pelihara. Artinya ketika kita membicarakan namanya, kebesarannya, maka Tuhan akan perhatikan dan akan pelihara kita. Saya yakin itu. Bukan pekerjaan yang menjamin, bukan apapun yang membuat jamin, tapi Tuhan yang jamin kita. Di situ saya sering dibuktikan, saya sempat diuji, banyak ujian-ujian, mungkin diuji sama Tuhan di sana. Tapi puji Tuhan sampai hari ini, mungkin waktu itu belum lengkap tanpa anak saya yang paling besar satu lagi hadir di rumah untuk berkumpul. Saya selalu doa minta kepada Tuhan, karena anak saya ini kan dia keluaran pesantren, karena saya yang masukkan pesantren dia itu dulu. Saya masih, waduh ini anak saya bagaimana yang besar. Tapi saya doa dengan istri dan anak saya yang kedua. Saya kan punya anak 3, Pak. Yang paling kecil itu kelas 2 SD sekarang. Puji Tuhan dia sudah pembelajaran tentang Alkitab. Puji Tuhan, saya doa terus minta kepada Tuhan, Tuhan kumpulkan keluarga kami Tuhan. Kumpulkan anak-anak saya. Sentuh dia Tuhan agar dia bisa ingin berkumpul kembali dengan ayah sama mamahnya. Akhirnya Tuhan sentuh anak saya untuk bagaimana dia bertemu dan mau berkumpul dengan kami, Pak. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan selalu persatukan kita. Di dalam doa semua saya meminta kepada Tuhan. Dan banyak pembuktian-pembuktian yang Tuhan beri kepada kita. Sehari-harinya, di pemeliharaannya, makanannya, damai sejahteranya, sukacitanya. Ternyata kita rasakan semua, Pak. Puji Tuhan, saya dikumpulkan kembali dengan anak yang paling besar, dan dia sudah percaya. Puji Tuhan, dia sudah percaya, kita sudah percaya, dan mungkin dia belum dibaptis karena saya tidak memaksa-maksa. Tapi saya follow up terus. Dan dia pun selalu mendengarkan firman-firman. Ketika ada acara saya ajak, dia pun ikut. Puji Tuhan dia sudah percaya, tinggal minta kepada Tuhan lagi, dan semoga Tuhan sentuh dia untuk mau dibaptis. Nah, puji Tuhan, dalam beberapa bulan saya di sini sampai hari ini, saya berada sudah kurang lebih 3 bulan saya di pembelajaran, saya tersuasana di sini. Saya bisa ciptakan pujian-pujian rohani, karena memang judulnya saya memang ingin setia kepada Tuhan. Ketika saya memang sudah dipelihara, sudah dipilih Tuhan, saya berjanji kepada diri saya, Tuhan saya mau setia. Makanya saya abadikan kesetiaan saya ini di dalam pujian-pujian. Puji Tuhan, saya memiliki 2 pujian lagu-lagu rohani tentang bagaimana Tuhan ini setia kepada hambanya. Dan kita belajar untuk bagaimana kita setia kepada Tuhan. Jujur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini dan mungkin seterusnya Tuhan berikan kesempatan kepada keluarga kami untuk bagaimana kami bisa sampaikan, Pak. Karena saya perlu belajar. Karena jujur keluarga kami, keluarga istri, termasuk mertua, termasuk saudara-saudara kami yang di sana itu, kami belum tahu, belum kabarkan kalau kami sudah pindah aturan kami, karena kami sudah percaya kepada Tuhan.
Saya belum kabarkan itu. Tapi persiapan kami di sini, saya niatkan dengan istri dan saya sendiri. Kita niatkan ini, minta kepada Tuhan, ya Tuhan berikan kekuatan saya belajar dari sini untuk bagaimana saya bisa mengabarkan perkara besar ini. Perkara firman yang Tuhan berikan kepada kami. Karena ini tanggung jawab kami, Pak. Karena jadi tuntutan kepada kami, saya harus kabarkan. Ini menjadi tuntutan kami. Karena dulu kami juga tidak tahu. Makanya kan doa Tuhan ini, ampuni Bapak karena mereka tidak tahu. Jadi tugas saya ini dengan keluarga, saya akan tugas saya itu ya untuk menyampaikan, Pak, bagaimana saya bisa kabarkan tentang Tuhan. Makanya saya terus belajar di sini. Puji Tuhan, pembelajaran di sini terus setiap hari dari mulai aktivitas, bangun tidur sampai mau tidur kembali, saya akan selalu sangkut pautkan dengan Tuhan. Saya percayakan kepada Tuhan dan puji Tuhan, selama saya 3 bulan di sini tidak ada penghasilan dari pekerjaan, tapi Tuhan pelihara saya, pelihara istri dan anak-anak saya. Dengan sentuhan Tuhan kepada siapapun yang Tuhan sentuh, saya yakin karena saya niatnya ikut Tuhan, karena saya niatnya ingin mengandalkan Tuhan. Saya tidak dari awal sampai saya berada di tidak berniat untuk tidak mengandalkan manusia, karena saya tahu mengandalkan manusia ini akan kecewa dan terkutuk itu hasilnya. Jadi saya ikut Tuhan, saya percaya Tuhan akan selesaikan dan pelihara kami. Tuhan, saya minta dukung doa untuk putra saya yang dia berniat untuk inginnya sih bulan-bulan 2 ini, karena memang dia memiliki teman perempuan gitu Pak, jadi ada niat untuk menikah gitu. Untuk menikah saya minta dukung doa untuk dilancarkan oleh Tuhan. Saya minta bantu doa untuk dilancarkan semuanya, diberkati oleh Tuhan dan diberi kelancaran semuanya Pak. Karena saya andalkan anak saya ini juga karena dia akan bisa untuk mengabarkan dan menyampaikan perkara-perkara besar atau perkara firman ini Pak. Puji Tuhan lah, saya selalu didukung dari belakang oleh Bapak Hosea untuk bagaimana saya menguatkan iman saya dan istri dan anak-anak saya. Puji Tuhan, saya minta dukung doa untuk bagaimana saya selalu dekat dengan Tuhan dan bagaimana saya selalu setia dengan Tuhan. Saya selalu minta dukungan doa kepada siapapun, kepada Bapak Gembala saya, kepada siapapun orang-orang yang kenal dengan saya pun yang tidak kenal. Dengan bapak-bapak yang ada di program ini, saya minta dukung doa untuk bagaimana saya tidak keluar daripada kesetiaan saya dengan Tuhan. Saya ingin selalu setia dengan Tuhan sampai matinya saya dengan Tuhan, ingin ke surga dengan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Kesaksian mungkin kesaksian saya sampai ini. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak yang mendukung untuk acara ini. Haleluya. Terima kasih. Amin. Iya. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Pak, Iya. ini suaranya dubbing, jadi kita mute dulu Bapak ya. Iya Pak. Iya. Luar biasa bagaimana Pak Iskandar dari seorang yang antikris, dari seorang yang suka menghina Tuhan Yesus, suka menghina tentang iman Kristen, tetapi Tuhan baik, Tuhan mengasihi. Itulah sebabnya saya selalu katakan bahwa mengenal Tuhan yang benar itu mudah. Karena Tuhan yang benar dari hakikatnya terlihat bahwa Dia adalah Tuhan yang
mengasihi, Tuhan yang mencintai, Tuhan yang merangkul bukan memukul. Itulah pribadi daripada Tuhan Yesus. Dia mengajarkan di dalam firman-Nya, kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Dan dia mengajarkan dalam firman-Nya, kasihilah sesamamu manusia. Berdoalah, mintalah berkat buat orang-orang yang menganiaya kamu. Betapa luar biasanya. Ini bukan kelas manusia, Bos. Ini adalah firman Tuhan, ya. Itu sebabnya tidak ada yang bisa membantah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Kecuali orang-orang yang masih tertutup pikirannya dengan kegelapan dunia ini, sehingga mereka selalu menghina bahkan merendahkan Tuhan yang mengasihi manusia. Tuhan Yesus mengasihi manusia. Tuhan Yesus cinta kepada semua bangsa. Dan buktinya ini adalah Pak Iskandar, bagaimana beliau begitu membenci Tuhan Yesus. Jadi di saat beliau terpuruk, Tuhan Yesus datang dan menyelamatkan Pak Iskandar, menyatakan kasih-Nya. Ya, Tuhan kalau mau mengasihi manusia, Tuhan mau menyelamatkan manusia, Tuhan mau menolong manusia, Dia tidak lihat, Dia tidak pilih latar belakang apapun yang kita miliki. Dia tidak berkata bahwa, oh kau kan tidak percaya sama saya. Ya, waktu dia datang kepada Pak Iskandar, Tuhan Yesus firman-Nya berlaku. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Matius 11 ayat 28. Karena aku akan memberikan kelegaan. Ya, itulah firman Tuhan, itulah kebenaran. Dia tidak berkata, marilah kamu orang-orang Kristen, karena aku akan menolong kamu. Kalau dia firman-Nya seperti itu, maka saya orang yang paling pertama yang mengajak kepada orang lain untuk jangan percaya Tuhan Yesus. Karena dia bukan Tuhan. Kalau dia berkata, marilah kamu orang-orang Kristen, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan pertolongan. Saya ingin mengatakan kalau firman-Nya seperti itu, maka dia bukan Tuhan. Karena dia Tuhan satu kelompok. Ya, tapi berbeda dengan apa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Dan memang ini adalah firman. Tidak bisa dibantah. Ya, hakikat Tuhan itu sangat sempurna. Bahwa dia adalah pengasih dan penyayang. Dia adalah lautan kasih. Dia mengasihi siapapun Anda. Jadi latar belakang apapun tidak jadi masalah. Dia cinta semua manusia. Karena manusia diciptakan oleh Dia. Sama seperti Pak Iskandar, diciptakan oleh Tuhan Yesus. Ya, cuma waktu sebelumnya Pak Iskandar tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus itu adalah pencipta. Tapi sekarang setelah mendapatkan jamahan Tuhan, mendapatkan kuasa Tuhan, beliau baru mengerti bahwa Tuhan Yesus itu adalah pencipta. Nah, itulah sebabnya dikatakan, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jadi apapun latar belakangmu, kalau engkau sedang letih saat ini, kalau engkau sedang lesu, letih lesu, engkau sedang berbeban berat, marilah datang kepadaku, kata Tuhan. Dia sayang semua manusia, ya. Dia tidak berkata seperti yang saya sampaikan tadi, tapi dia cinta semua manusia, ya. Kalau dia hanya memilih orang-orang Kristen, dia hanya memilih orang-orang Israel, maka orang seperti Pak Iskandar itu tidak dilirik oleh Tuhan, tidak ditengok oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia hanya mencintai orang-orang yang percaya kepada Dia. Itulah Tuhan, bahwa Dia sangat mengasihi semua manusia. Makanya Dia disebut juru selamat. Dialah yang mengasihi semua manusia. Luar biasa. Ya, luar biasa kasih Tuhan. Dan saya percaya semua kita yang menyaksikan acara ini sangat diberkati. Dan pada kesempatan ini saya ingin
bertanya sedikit atau ingin bertanya kepada Pak Iskandar. Pak Iskandar, Bapak kan sudah diselamatkan Tuhan, ya. Kira-kira pesan-pesan apa yang Bapak bisa berikan kepada teman-teman yang menyaksikan? Ya. Kira-kira pesan-pesan apa yang Bapak bisa berikan kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini tapi mereka belum kenal Tuhan. Mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Singkat saja, Pak. Pesan apa yang Bapak bisa bagikan supaya jangan sampai terlambat karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Silakan Pak Iskandar. Terima kasih Pak. Saya mungkin hanya berpesan kepada saudara-saudara saya yang di luar sana dengan teman-teman ataupun orang-orang yang tidak mengenal saya, Pak. Saya berpesan untuk bagaimana menggali daripada Injil, suatu kitab yang diberikan, yang diturunkan oleh Tuhan itu yang benar. Menggali. Ketika kita menggali berusaha, maka Tuhan akan tunjukkan semuanya. Contohnya seperti saya, Pak. Ketika saya dari mulai balik sampai 43 tahun usia saya hanya bohong belaka, tidak mengerti tentang itu. Tapi ketika saya dalam 6 bulan sampai hari ini, dengan waktu yang sangat pendek sekali, bagaimana saya sudah dikenalkan Tuhan, saya sudah dipilih Tuhan. Akhirnya jawaban-jawabannya itu semuanya dibukakan sama Tuhan, karena saya berusaha bagaimana saya mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi, yang menyayangi kita. Kita gali semua itu. Walaupun dulu dari latar belakang saya menggali kitab dengan bahasa-bahasa yang tidak mengerti. Tapi Tuhan memberikan kemudahan. Bagaimana Tuhan itu mengerti bahasa kita, mengerti hati kita. Dengan niatkan untuk saudara-saudara yang di luar sana, coba menggali bagaimana kita bisa mengenal Tuhan yang hidup, yang benar. Seperti contohnya saya menggali dan ingin dekat dengan Tuhan, dan saya rasakan Tuhan yang hidup ada di dalam diri saya. Begitupun saya dekat dengan Tuhan yang hidup dan dipelihara selalu oleh Tuhan. Itu pesan-pesan saya, bagaimana mereka bisa menggali dan belajar mengkaji daripada Alkitab yang mereka pelajari tentang bagaimana Tuhan Yesus itu siapa. Mungkin itu aja Pak, saya pesan-pesan untuk saudara-saudara kami yang di luar, yang belum mengenal Tuhan Yesus, semoga Tuhan sentuh mereka dan mereka mau menggali daripada siapa Tuhan yang sebenarnya, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Ya. Haleluya, luar biasa. Ya, kita diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iskandar, bagaimana beliau artinya selama 6 bulan ini beliau terus menggali kebenaran-kebenaran yang ternyata ada di dalam Tuhan Yesus itu sendiri. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang beliau tidak paham selama ini ternyata ada di dalam Tuhan Yesus. Dan saya berdoa kiranya apa yang dibagikan oleh Pak Iskandar bisa menjadi berkat buat kita semua, karena memang di dalam hidup ini sangat penting untuk kita berjumpa dengan kebenaran, bukan berjumpa dengan pembenaran. Karena banyak orang terus membenarkan dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Dan hal itu bisa saja berbahaya. Karena apa? Karena pikiran manusia terlalu lemah. Pikiran manusia gampang ditutupi dengan kuasa kegelapan. Karena iblis dari dulu, dari Taman Eden, iblis adalah pembawa berita hoax.
dia membodohi manusia, dia membuat manusia jauh dari kebenaran, dia menutupi manusia dengan segala pemutarbalikan firman. Oleh sebab itu, kita bersyukur bagaimana Pak Hosea bisa mengalami Tuhan. Dan bagi teman-teman yang diberkati, bisa dukung Pak Hosea, nomor rekening beliau kami taruh di layar deskripsi. Ya. Ya, sorry Pak Iskandar ya. Sorry, maaf. Ya, bagi teman-teman yang diberkati boleh dukung Pak Iskandar, nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Dan bagi Pak Iskandar kami sampaikan terima kasih buat kesaksian Bapak yang luar biasa. Dan kami berdoa Bapak setia sampai akhir, Tuhan pakai Bapak dan semakin maju di dalam Tuhan, supaya apa yang Tuhan telah tunjukkan, Tuhan selamatkan Bapak, itu bisa juga mengubahkan orang lain, bisa juga menyelamatkan orang lain. Ya, bagi teman-teman juga yang menyaksikan acara ini, terima kasih, kami berdoa buat Anda semua supaya kasih karunia Tuhan turun di dalam semua kehidupan manusia. Oke, buat semuanya terima kasih sekali lagi dan sampai berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.